Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Ya, harapannya selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di sini saya akan berikan cara bagaimana penggunaan MyBell ya, aplikasi MyBell untuk sekolah. Aplikasi ini digunakan untuk bel otomatis sekolah. Gitu. Nah, di sini saya akan memulai dari cara penginstalan. Ya, kita coba install ya. Ini sudah saya download. Nanti link downloadnya saya taruh di link deskripsi. Kondisi seperti ini, kita klik yang yes. Kita install. Kemudian MyBell has been successfully installed ya, artinya aplikasi Bell sudah sukses untuk diinstal. Kita finish kan. Kemudian setelah itu maka aplikasi Bellnya ikonnya akan muncul di depan desktop sini. Kita klik 2 kali. Ketika kita klik 2 kali, maka dia otomatis akan muncul gambar jamnya di desktop ya. Nah, teman-teman, ini belum otomatis akan hidup, jadi kita harus mengaturnya atau men-settingnya. Ini teman-teman, kebetulan ini langsung otomatis ya, jamnya sudah sesuai dengan jam yang ada. Ini jam 7:05 Sunday, hari Minggu gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan jamnya ini belum sesuai dengan jam yang ada, maka harus diatur dulu. Pengaturannya ada di bawah sini ya. Silakan diatur begitu. Diatur di sini. Nah, setelah itu kita coba untuk kita setting ya. Kita klik 2 kali caranya. Atau klik kanan ya, sama aja. Kita klik pengaturan. Nah, teman-teman semuanya, ini jam yang sudah berlaku ataupun jam yang ditawarkan oleh aplikasi. Nah, ini kalau misalkan jam ini tidak sesuai dengan jam yang ada di sekolah kita, maka bisa kita hapus. Begitu. Caranya adalah hapus semuanya. Hapus semua. Kita klik yes. Gitu. Nah, kemudian teman-teman, kita untuk mengatur jam yang ada di sekolah, kita klik yang baru ini. Nah, kalau misalkan Senin sampai Sabtu itu jamnya sama, maka kita hanya ataupun kita mengaturnya hanya sekali saja gitu. Kita conteng caranya, kita centang di sini. Karena minggu libur, maka kita tidak usah ya, kita tidak usah centang. Misalkan karena kita lagi COVID ya, kita PTM-nya terbatas, kita jam 8 misalkan 00 itu kita masuk jam pertama misalkan. Jadi silahkan dicari belnya atau bunyi belnya begitu. Misalkan jam pelajaran pertama seperti ini,
Nah teman-teman, kalau misalnya kita ragu ataupun kita ingin mendengarkan bagaimana bunyi bel tersebut, kita boleh ketik play. Saatnya jam pertama dimulai. Nah, gitu teman-teman. It's time to begin the first lesson. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita boleh play, kita boleh mainkan, gitu. Kita boleh putar begitu bagaimana bunyinya, gitu teman-teman. Nah, di bawah sini keterangan. Kalau misalkan kita mau membuat keterangan, misalkan jam pertama, gitu. Atau kosongin nggak apa-apa. Nah, atau kita boleh cari. Misalkan teman-teman ini ya, ini tombol cari. Ini maksudnya adalah ketika belnya, suara bel itu tidak ada di sini, atau kita download suara yang lain, atau kita buat rekaman sendiri, kita boleh cari di sini. Gitu. Cari misalkan di D, misalkan kita naruhnya, kita buat folder sendiri, misalkan di sini. Nah, kita boleh pakai itu, gitu, teman-teman ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya jam kedua, misalkan sama dengan yang step pertama tadi, kita centang di sini. Misalkan ganti pelajarannya jam 8.40. Itu adalah jam kedua, misalkan pelajaran kedua, misalkan jam kedua, kita buat ya, jam kedua. Kita putar, coba gimana bunyinya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, kita simpan. Kemudian selanjutnya jam istirahat, misalkan. Kalau teman males untuk centang semuanya, boleh seperti ini, pilih semua. Terus kemudian kita buang centang yang hari minggunya, karena minggu libur. Nah, tadi setelah jam 8.40, sekarang jam 9.00, misalkan adalah istirahat pertama. Ini ya, istirahat pertama. Selanjutnya masuk lagi jam 9.20, jam pelajaran ketiga. Kita tulis jam ketiga, misal. Kemudian misalkan minggunya kita buang jam 9.40, jam keempat, enggak ya, jam, iya betul, jam 9.40. Oh enggak ya, oke lah, anggap aja jam 9.40 ini jam keempat ya, misal ya, jam 4, terserah kita, jam ke-4 misalnya. Kemudian misalkan pulangnya, misal ini jam 10.00, kita cari jam pulang, mana nih? Akhir pelajaran, kita putar bagaimana bunyinya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita tulis ulang. Kita simpan gitu teman-teman. Nah, apa aja bunyi di bel yang ditawarkan oleh aplikasi ini? Seperti ini teman-teman, boleh dibaca. 5 menit akhir istirahat, 5 menit akhir keagamaan, 5 menit akhir ujian, 5 menit awal keagamaan, 5 menit awal upacara, sampai untuk ujian gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan menurut teman-teman bel ini tidak lengkap untuk suaranya, teman-teman bisa cari download ataupun cari di internet gitu suara yang lain. Atau kalau misalkan tidak puas dengan yang ada di internet, boleh teman-teman buat rekaman sendiri. Nah, catatannya teman-teman harus merubah output ataupun hasil dari rekaman tersebut ke MP3. Syarat mutlak untuk bentuk file rekaman tersebut harus MP3. Kalau misalkan pakai MP4 atau yang lain, maka tidak terbaca. Itu teman-teman ya, harus MP3. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di pengaturan. Nah, teman-teman di sini misalkan kita yang pertama tampilkan My Bell selalu di atas. Artinya aplikasi untuk bel ini selalu di atas. Jadi di atas sini gitu. Kemudian aktifkan pengulangan suara bel. Ini maksudnya adalah nantinya misalkan jam pertama bel berbunyi itu akan diulang 2 kali. Nah, ini untuk mengantisipasi mungkin ada kelas yang agak jauh dari suara sumber bel itu bisa terdengar gitu. Tapi kalau misalkan merasa berisik karena terulang 2 kali, maka bisa sekali saja. Kemudian aktifkan password administrator. Nah, ini kalau misalkan admin mau memberikan atau membuat password agar mungkin tidak diganggu oleh orang lain begitu, hanya admin saja yang tahu. Nah, itu bisa diberikan password. Kemudian selanjutnya shutdown komputer pada jam. Nah teman-teman, komputer atau laptop yang dipakai untuk bel ini bisa otomatis mati begitu. Misalkan pulang jam sekolah jam 12 misalkan. Nah, kita bisa atur di sini. Misalkan jam 12:10 itu komputer ataupun laptop mati sendiri. Jadi teman-teman sebagai operator bel tidak repot-repot untuk mematikan. Komputer atau laptop akan mati sendiri pada jam itu. Gitu teman-teman. Tapi ya ketika besok pagi sekolah mau dimulai, kita harus menghidupkan bel tersebut, menghidupkan komputer tersebut, kita harus menghidupkan laptop tersebut, karena nggak bisa ya hidup sendiri gitu teman-teman. Kemudian jalankan My Bell saat Windows dimulai. Jalankan My Bell saat Windows dimulai. Jadi ketika teman-teman ataupun admin mau menghidupkan laptop ataupun komputer, tinggal hidupkan tinggal hidupkan tombol powernya saja. Sudah hidup, udah langsung jalan gitu, langsung hidup sendiri, nggak repot-repot kita ngatur suara belnya dari awal, nggak perlu, langsung hidup otomatis. Nah, kecuali kalau misalkan baterai laptopnya ataupun baterai komputernya tidak bagus, maka biasanya tanggal dan jamnya berubah. Jadi mau nggak mau teman-teman harus men-setting tanggal dan jam sesuai pada hari itu. Kalau misalkan jamnya dan tanggalnya tidak sesuai pada hari itu, maka bel tidak akan hidup otomatis. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman bawah sini simpan, kita harus menyimpannya. Jadi kalau pengaturan ini sudah kita atur, kita harus simpan. Nah, bawahnya cetak, backup, restore.
cetak ini maksudnya adalah kalau kita mau memprint out settingan jam yang akan kita buat. Nah, backup nih maksudnya teman-teman begini. Misalkan jam yang kita buat tadi adalah jam belajar mengajar normal. Nah, teman-teman biasanya mau membuat suara bel ujian gitu. Nah, teman-teman bisa membuatnya untuk jam bel ujian tersebut seperti jam tadi. Nah, tanpa harus membuang ataupun menghapus pengaturan jam dari awal. Maksudnya jam belajar mengajar yang kita atur untuk jam belajar normal tadi. Jadi kita bisa backup pengaturan yang pertama tadi. Kita backup gitu. Kita backup. Mau kita taruh mana, misalkan jam normal misalkan. Backup data berhasil. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan mau membuat jam ujian, hapus aja nggak apa-apa nih. Pilih semuanya. Tutup. Ini teman-teman hapus saja nggak apa-apa, nggak masalah. Hapus semua gitu. Nah, nanti teman-teman misalkan ujian sudah selesai, kan mau menghidupkan jam belajar normal. Kita restore aja. Nih, kita cari mana ini tadi. Langsung kita open, maka akan otomatis kembali lagi. Jadi kita nggak perlu untuk setting dari awal lagi gitu. Begitu juga dengan pengaturan jam ujian tadi, bisa kita backup. Nah, nanti ketika ujian semester berikutnya kita bisa restore dari yang kita atur tadi. Jadi kita nggak bolak-balik untuk mengaturnya gitu. Pengalaman saya untuk aplikasi Bell ini, Bell yang paling bagus, paling enak lah untuk admin aplikasi ini. Ada sebuah aplikasi, nggak perlu saya sebut namanya, itu repot sekali settingannya. Repotnya gimana? Dia nggak bisa seperti ini. Jadi kita mau tidak mau harus per hari ngaturnya. Senin atur, baru Selasa, baru Rabu, sampai Sabtu. Nah, kalau ini kan enak nih, sama aja kan. Maksudnya ketika belnya dalam hari 1 minggu itu sama, kita nggak perlu satu hari. Kita nggak perlu per hari nulisnya. Langsung aja semua hari gitu, teman-teman. Ini yang agak enak. Kemudian untuk bel ini bisa diulang 2 kali, teman-teman. Ini cara pakainya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, registrasi, teman-teman. Registrasi ini maksudnya adalah kalau kita mau full untuk aplikasi Bell ini, nggak trial begitu. Nah, kalau misalkan kita mau registrasi, bisa kita transfer uangnya ke sesuai dengan yang di website. Nah, teman-teman, ini aplikasi Bell ini kalau kita nggak berbayar, maka aplikasi Bell ini hanya untuk sebulan. Nah, sebulan berikutnya, kalau kita tidak mau membayar, kita harus men-setting jadwal jam tersebut dari awal lagi, itu teman-teman. Tapi ya saya sarankan untuk membeli, tidak terlalu mahal kok. Lihat saja di websitenya berapa bayarnya, transfer, nanti sama admin yang di sana akan diberikan ID, serial numbernya begitu. Ketika kita sudah membeli serial numbernya, kita bisa full begitu. Jadi kita setiap bulannya nggak repot-repot untuk men-setting dari awal. Itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, itu aja mungkin untuk penjelasan terkait dengan aplikasi Bell otomatis untuk sekolah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.